Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai kombinasi. Jadi kita melanjutkan kaidah pencacahan yang sebelumnya kita sudah belajar tentang permutasi. Kali ini kita belajar mengenai kombinasi. Pengertiannya yaitu ketika diberikan sebanyak n unsur berbeda, sebuah kombinasi k unsur dari n unsur adalah jajaran dari k unsur yang urutannya tidak diperhatikan. Jadi yang harus kalian beri garis bawahi itu adalah kata-kata tidak diperhatikan si urutannya. Perbedaannya dengan yang kemarin, kalau di permutasi urutannya itu diperhatikan. Jadi kalau untuk yang sekarang, untuk di di kombinasi dia tidak diperhatikan si urutannya. Artinya kita mau milih siapapun lebih dahulu, mereka tidak memiliki kedudukan. Gitu. Kita lihat contohnya ya. Oke, kita lihat dulu rumusnya sebelum ke contoh soalnya. Rumusnya itu adalah n faktorial dibagi dengan k faktorial dikalikan n dikurangi k faktorial. Nah, untuk penulisannya atau simbol dari si kombinasinya ada beberapa simbol sama seperti permutasi. Jadi di sini ada C dalam kurung n, k, ada juga yang menuliskannya n per k seperti ini. Lalu ada juga yang menuliskannya seperti permutasi yang kemarin. Permutasi C terus di depannya n, di belakangnya k. C-nya di tengah seperti itu. Kita coba tuliskan di sini. Baik. Oke. Jadi untuk penulisannya di sini bisa dituliskannya begini. Ini C, ini K, ini N. Jadi kombinasi K dari N. Itu juga boleh. Untuk rumusnya sama dengan yang ini. Rumusnya akan kita selalu pakai N faktorial dibagi K faktorial dikalikan N dikurangi K faktorial. Oke, kita lihat dulu si contoh soalnya ya, untuk membedakan permutasi dan kombinasi yang sudah kalian pelajari. Misalkan ada 4 orang bersaudara, Amir, Budi, Cahya, dan Doni. Jadi kita sebut inisialnya saja A, B, C, dan D. Diundang ada satu rapat keluarga. Ceritanya mereka diundang, lalu ada 2 orang wakil untuk rapat keluarga tersebut. Kalau misalkan hanya 2 orang yang dijadikan wakil dari keluarganya untuk mengikuti rapat, oke, berarti di sini yang pertama, kalau ternyata yang mengikuti rapatnya itu hanya 2 orang. Ketika dia 2 orang, artinya kita boleh tuliskan kemungkinannya kalau secara gampang ya, boleh kita urutin ya, kita susun. Karena dia ada A, B, C, D, berarti mungkin aja di sini kemungkinannya si A, B yang berangkat. Atau mungkin juga kemungkinannya si AC, lalu kemudian kemungkinannya si AD. Atau kemungkinannya si B dan C, atau kemungkinannya B dan D, atau juga kemungkinannya C dan D. Oke, di sini yang harus kita lihat, kalau di permutasi AB dan BA itu dihitung 2 hal atau dihitung 2 cara. Tapi kalau untuk dikombinasi, dia dihitungnya hanya 1 cara. Kenapa? Karena ketika kita menuliskan kemungkinan BA, ini kan berarti yang berangkat si Amir sama si Budi juga. Orangnya sama. Dia tidak memiliki kedudukan. Artinya di sini nggak ada aturan siapa yang lebih tua, siapa yang lebih muda. Jadi kalau soal-soal yang tidak mementingkan urutan, tidak ada kedudukan, pokoknya semua sama rata, itu adalah soal kombinasi. Jadi yang ini AB itu sama dengan BA. Nah, contoh soal seperti ini adalah soal-soal yang menunjukkan bahwa dia adalah soal kombinasi.
Begitu. Jadi kalau misal pertanyaan selanjutnya di sana, bagaimana pula jika yang diundang adalah 3 orang dari 4 bersaudara? Berarti kalau 3 orang, kita tuliskan aja kemungkinannya, nggak apa-apa, kita urutin dengan cara manual dulu ya untuk melatih pemahaman kalian dulu. Kalau 3 orang berarti ada kemungkinannya mungkin A, B, C yang berangkat, mungkin A, B, D yang berangkat, atau mungkin A, C, D yang berangkat, atau mungkin juga A, B, C, A, B, D, A, C, D. Udah selesai ya? Ya betul, karena kalau kita mau menuliskan, ini kan depannya A, kalau depannya B, mungkin B, A, C, atau B, C, A. Tapi kalau kalian perhatikan lagi, si orangnya tuh sama-sama aja. Ini, dan ini, orang-orangnya tetap A, B, C yang berangkat, tetap Amir, Budi, dan Cahya. Paham ya? Jadi kalau yang dihitungnya itu sama aja, jadi itu adalah soal kombinasi. Perbedaannya dengan yang permutasi, kalau di permutasi kemarin itu ada kedudukan. Contohnya itu mereka soalnya yang jadi ketua dan wakil ketua. Artinya ketika si A jadi ketua dan si B wakil ketua, itu akan berbeda dengan ketika si B jadi ketua dan si A-nya jadi wakil ketua. Nah, kalau untuk soal yang ini, mau AB, mau BA itu sama aja. Karena yang berangkatnya tetap Amir dan Budi. Dia tidak ada kedudukan, dia tidak ada faktor usia, pokoknya yang berangkatnya 2 orang itu. Begitu. Jadi itu adalah contoh dari kombinasi. Kita coba lihat untuk soal yang nomor 2. Dalam suatu ujian, setiap siswa diharuskan menjawab 4 soal dari 7 soal yang disediakan. Jika seorang siswa memilih secara acak soal yang akan dikerjakan, berapa banyak cara atau pilihan untuk mengerjakan soal ujian tersebut? Oke, di sini kita akan mencoba untuk menghitung banyaknya cara si anak ini memilih soalnya. Dia akan menjawab 4 dari 7 soal yang disediakan. Di sini tidak ada kata-kata bahwa soalnya itu ada poin yang lebih gede atau soalnya ada yang harus dikerjakan. Itu tidak ada. Jadi di sini artinya soalnya sama rata. Soalnya sama sulitnya, poinnya juga sama. Lalu kita tidak memperhatikan urutan nomor soal. Yang penting ketika ada 7 soal, si anaknya ini milih 4 soal. Begitu. Jadi untuk soal yang seperti ini, kalian tinggal tuliskan. Kalian tuliskan di sini berarti kombinasi 4 dari 7. Atau boleh juga menuliskannya ini 7, ini 4. Jadi ini sama dengan 7 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dikalikan 7 dikurangi 4 faktorial. Ini hasilnya 7 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dan 3 faktorial. Oke, kita coba hitung ya. Jadi di sini sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 4 faktorial aja ya. Oke, kali 4 faktorial karena di bawahnya ada faktorial juga. Jadi bisa langsung kita coret nantinya. Ini ada 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial lalu 3 faktorial. Berarti yang ini habis. Terus 3 faktorial itu berapa? Itu 6. Jadi yang ini adalah 35 cara. Begitu. Dengan asumsinya bahwa di soal itu tidak ada keterangan bahwa si soal yang dipilih oleh anak tersebut memiliki bobot nilai yang berbeda. Jadi di sini semuanya sama, nggak ada kedudukannya soal yang harus dikerjakan atau soal yang lebih besar poinnya, itu nggak ada. Jadi kita anggap atau kita asumsikan semua soalnya itu sama dan tidak ada nomor yang lebih dulu, maksudnya nomor 1, 2, 3 itu nggak ada urutan nomor seperti itu. Karena tidak ada keterangan seperti itu di soalnya. Jadi kita gunakan dengan kombinasi. Kita lihat
Contoh soal yang nomor 3. Sebuah kontingen Olimpiade Matematika yang terdiri atas 5 siswa akan dipilih dari 6 siswa putra dan 4 siswi. Maksudnya 4 siswa putri, jadi 6 siswa, 4 siswi gitu ya. Tentukan banyak cara kontingen ini dapat dibentuk jika di sini kita akan mengerjakan soal yang ada beberapa kondisi ya. Kita kerjakan dulu untuk kondisi yang pertama. Untuk kondisi yang pertama di sini ada. Oke, kita coba tuliskan. Tidak ada pembatasan. Tidak dibedakan antara putra dan putri. Oke, karena di sini tidak dibedakan antara putra dan putri, berarti kita bebas memilih dari semua siswa. Kita hanya memilih 5 siswa dari total siswa yang ada. Jadi kalau kita lihat di sana ada 6 putra dan 4 putri. Berarti kalau kita total semua siswanya itu adalah 10 siswa. Nah, karena dia ada 10 siswa dan kita mau memilih 5 dari 10 orang untuk bagian A ya ini. Jadi untuk bagian A karena tidak mementingkan jenis kelamin, tidak dibedakan antara putra dan putrinya. Jadi di sini tinggal kita tuliskan kombinasi 5 dari 10. Begitu. Untuk kombinasi 5 dari 10 berarti ini adalah 10 faktorial dibagi dengan 5 faktorial dikali 10 dikurangi 5 faktorial. Ini hasilnya adalah 10 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. Yang ini juga 5 faktorial. Jadi hasilnya kita jabarkan 10, 9, 8, 7, 6, 5 faktorial dibagi dengan ini 5 faktorial, lalu 5 pakai titik aja ya, biar nggak pusing. 5 4, 3, 2, 1. Oke, yang ini habis 5 faktorialnya. Lalu di sini ada 5 dan 2, coret sama 10. Lalu ada 8 dan 4, coret di sini 2. Ada 6 sama 3, coret jadi 2. Berarti sisanya adalah 9 kali 2 kali 2 kali 7 per 1 ya. Jadi hasilnya adalah 9 kali 2, 18. 18 kali 2, 36 ya. 36 kali 7. Ini hasilnya adalah 252. Limanya kurang jelas. Ini 200 cara. Itu untuk bagian yang A. Dengan tidak ada pembatasan. Kalau soal selanjutnya, di sini yang mau kita cari itu adalah kontingen memiliki tepat 4 siswa putra. Jadi yang harus dipenuhi, yang pertama itu adalah tepat 2 siswa putra. Artinya kita hitung dulu, kombinasinya kita pecah di sini. Oke, kita ganti warna dulu ya, supaya ada perbedaannya. Ini untuk yang bagian B di sini. Jadi di sana kondisinya adalah memiliki tepat 2 siswa putra. Artinya kita kombinasi 2 dari 6. Karena tadi kan putranya ada 6 ya. Kita mau memilih 2 dari 6. Lalu dikali dengan kombinasi 3 dari 4. Kenapa? Karena tadi kita mau memilih 5 orang untuk wakil ikut lomba Olimpiade Matematika atau kontingen Olimpiade Matematikanya. Yang pertama itu harus dipilih 2 siswa putra. Tepat 2 siswa putra. Jadi yang pertama kita hitung dulu kombinasi 2 dari 6. Kan tadi yang mau dipilih 5 orang nih. Sudah dipilih 2 orang, berarti sisanya masih ada 3 orang lagi atau 3 slot lagi
yang boleh diisi oleh wanita atau oleh putri. Jadi kita memilih 3 orang dari 4 orang yang tersedia. Makanya di sini kombinasi 2 dari 6 dan kombinasi 3 dari 4. Kalau dilihat sepintas, mungkin ini soalnya sudah terlihat perbedaannya dengan soal yang permutasi ya. Kalau di permutasi biasanya ada jabatan yang disebutkan, atau ada kedudukan yang disebutkan, ada aturan-aturan yang menunjukkan bahwa dia itu memperhatikan urutan. Kalau di sini nggak ada putra nomor 1, putra nomor 2, putra nomor 3, nggak ada. Yang jelas dia hanya ada siswa putra dan siswa putri. Jadi di sini kita hitung kombinasi 2 dari 6. Kombinasi 2 dari 6 itu berarti sebentar, oke ini. Kombinasi 2 dari 6 berarti yang ini 6 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Ini 6 kurangi 2 faktorial. Berarti hasilnya adalah 6 faktorial dibagi dengan 2 faktorial sama 4 faktorial ya. Jadi ini 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial lalu 4 faktorial. 4 faktorialnya coret, 6-nya coret, ini sama 3 hasilnya. Berarti ini 3 kali 5 hasilnya 15. Oke, ini belum selesai ya. Kita kalikan yang sebelah kanan. Kalian boleh menghitungnya secara terpisah atau boleh menghitungnya secara langsung untuk menghitung si kombinasi ini. Maksudnya gini, kalian tulis dulu yang sebelah kiri di kotretan terpisah, lalu sebelah kanannya kotretan terpisah, nanti hasilnya baru dikalikan, itu boleh. Atau boleh juga langsung seperti ibu kerjakan. Berarti kita akan mencari di sini 4 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 4 dikurangi 3 faktorial. Berarti ini sama dengan 4 faktorial dibagi 3 faktorial. Berarti ini 4 faktorial itu kan 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Berarti sisanya 4 ya. 15 kali 4 ini adalah 60 jarak. Gitu. Selanjutnya untuk yang bagian C, kontingen paling sedikit memiliki 1 siswa putri. Karena dia paling sedikit memiliki 1 siswa putri, berarti kita akan menghitungnya begini. Paling sedikit 1 siswa putri. Tadi kita memilih kita akan memilih 5 siswa ya tadi ya. Oke. Kita coba lihat di sini. Kalau tadi di awal itu kan kita memilih secara keseluruhan. Ya, ini kombinasi atau peluang dari terpilihnya 5 orang siswa dari 10 siswa yang tersedia. Nah, untuk menghitung yang bagian C, paling sedikit 1 siswa putri. Kita hitung aja, kalau dia paling sedikit 1 siswa putri, itu berarti dari yang total dikurangi dengan kombinasi dari 5 dari 6. Kombinasi 5 dari 6. Kenapa kombinasi 5 dari 6? 5 dari 6 itu kan berarti cara membentuk kontingen yang terdiri atas 5 siswa putra. Semuanya putra. Kan gini nih, kalau paling sedikit 1 siswa putri, berarti untuk bagian C itu ada beberapa kejadian sebenarnya. Oke, kita lanjutkan lagi.
Tadi yang nomor 3 itu kan paling sedikit 1 putri ya. Tadi coba kita lihat lagi soalnya. Jadi di sana itu soalnya paling sedikit 1 putri. Nih di sini paling sedikit 1 siswa putri. Berarti ada beberapa kemungkinan. Kan tadi mau milih 5 orang ya. Kita mau memilih 5 orang. Nih ini untuk bagian C di sini. Kita akan memilih 5 siswa. Tapi di situ ada kata-katanya paling sedikit 1 putri. Artinya kalau paling sedikit 1 putri, ada beberapa peluang. Boleh 1 putri 4 putra, boleh 2 putri 3 putra, yang penting kan 5 orang. Boleh 3 putri 2 putra, boleh 4 putri 1 putra. Atau boleh nggak kalau semuanya putri? Boleh. Jadi boleh semuanya putri karena paling sedikit 1 putri. Nah, peluang total yang tadi ini kan kita ngambil keseluruhan. Artinya peluang umum kita memilih 5 siswa dari 10 siswa yang ada. Kalau secara logika, si peluang yang ini dengan peluang yang ini itu ada satu bedanya. Bedanya itu adalah peluang terpilihnya semua laki-laki. Kan kalau laki-laki semua nggak boleh ya. Jadi kita ambil gini. Karena ini banyak banget, kalau kita urutin satu-satu, boleh nggak Bu kalau diurutin satu-satu? Boleh, tapi jadinya panjang. Jadi yang ini pengerjaannya itu kombinasi 1 dari, tadi berapa? 6 ya? 4. Kombinasi 1 dari 4, kombinasi 4 dari 6, kombinasi 2 dari 4, dikali kombinasi 3 dari 6. Boleh, tapi jadinya panjang banget. Nih, kalau mau dijabarkan kan berarti ini kombinasi 1 dari 4, dikali kombinasi 4 dari 6. Terus ini kombinasi 2 dari 4 dikali kombinasi 3 dari 6. Panjang banget. Kita harus ngitung satu-satu kayak nomor 1 dan 2. Jadi daripada panjang, kita hitung aja sih kemungkinan yang bukannya saja. Yang tidak mungkin, atau kemungkinan yang salah gitu ya, itu kan ketika semuanya putra. Ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena syaratnya paling sedikit ada 1 putri. Nah, kita hitung aja sih nggak bolehnya ini. Berarti kombinasi 5 dari 6. Ini 6 faktorial dibagi dengan 5 faktorial dikalikan 6 dikurangi 5 faktorial. Berarti ini sama dengan 6 faktorial dibagi, ya nggak apa deh tulisin lagi. 6 faktorial dikali 1 faktorial. Ini sama dengan 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 1 faktorial ya. Berarti ini hasilnya adalah 6 cara. Lalu, untuk menghitung yang tadi, yang ditanyakan itu kan tadi peluang paling sedikit 1 putri. Tadi total peluangnya ada berapa? Ada 252. Berarti peluang, kita tuliskan di sini. Peluang atau banyaknya cara si kontingen itu terpilih paling sedikit satu putri itu adalah 252 dikurangi 6. Jadi yang total tadi, yang di awal, yang bagian A, dikurangi dengan si yang laki-lakinya. Kenapa? Karena yang laki-lakinya ini nggak mungkin. Kan nggak boleh, dia semuanya laki-laki. Jadi ini hasilnya adalah 246 cara. Begitu.
Oke, cukup sekian video kali ini. Nanti ini catatannya akan Ibu share di, kalau tidak di-share nanti akan Ibu share di grup WA kelas kalian masing-masing. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.